sukacita kita kembali lagi belajar hari ini akan firman Tuhan. Topik hari ini yaitu masih terus di dalam series keluarga, yaitu mainkan peranmu. Wow, sekali lagi ingat ini, mainkan peranmu. Menjadi keluarga Allah kita telah dididik untuk memainkan peran kita masing-masing. Dengan tujuan apa, saudara? Agar adanya ketertiban di dalam keluarga kita, ya, dan kita beserta dengan keluarga kita day by day akan menyelesaikan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini izinkan saya memberikan beberapa masukan, memberikan beberapa kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan. Peran baik itu suami, lelaki tua, istri, wanita tua, dan juga muda-mudi. Yang pertama kita akan belajar bagaimana peran menjadi suami, ya, Anda yang sudah berkeluarga atau Anda yang sudah tua, khususnya Anda bapak-bapak yang sudah tua. Semua di dalam Alkitab jelas memberikan kita banyak kebijaksanaan. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Wow, ini jelas ya, Tuhan mau para suami, mari kasihi istrimu. Efesus 5 ayat 28 berkata, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya dengan kasih apa? Sama seperti dengan tubuhnya sendiri." Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Para suami, Anda harus mengasihi dirimu sendiri, maka engkau akan bisa mengasihi istrimu dengan benar. Katakan amin. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, "Demikianlah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Sekali lagi, saya mau mengingatkan buat kita, Tuhan mau berkata, engkau para suami, mari hidup bijaksana, hormati istrimu. Ini luar biasa penting, supaya doamu jangan terhalang. Kolose 3 ayat 19 juga menekankan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Tegas sekali saudara, pengertian para suami, Tuhan mau untuk Anda memperlakukan istrimu dengan baik. Perlakukan mereka dengan kasih, jangan dengan kasar. Amin saudara. Dikatakan alasannya apa? Tuhan berkata, karena mereka kaum yang lebih lemah, mereka patut mendapat perlindungan dari para suami mereka. Jika Anda memperlakukan istri Anda dengan kasar, bahkan Alkitab dengan jelas berkata, ada konsekuensi, ada akibat. Yaitu apa? Doamu terhalang. Nah ini saudara, ini penting untuk diambil perhatian. Maleakhi 2 ayat 14 hingga 15 berkata, "Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia." Hati-hati saudara. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia, perhatikan, terhadap istri dari masa mudanya. Amin para suami, katakan yes, yes, yes. Nah, sekarang kita akan masuk peran sebagai istri. Bagaimana Anda bahkan di luar sana, Anda yang sangat muda sudah menjadi istri. Firman Tuhan juga memberikan rules atau aturan perintah dalam hidup kita, yaitu istri muda atau juga kepada wanita tua. Mari kita akan lihat Amsal 19 ayat 14 berkata, "Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan." Tuhan rindu untuk Anda para istri kita, saya juga, untuk kita menjadi istri yang berakal budi. Amin saudara. Dan perintah yang Tuhan juga mau kita lakukan, Efesus 5 ayat 22 berkata dan 23, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Wow. Hari ini siapa yang sering menanduk suami? Mari kita bertobat. Amin.
biar kita belajar tunduk. Ketika suamimu marah, belajar diam dan berdoa. Biar Tuhan mengurusi suamimu, biar Tuhan yang mengubah suamimu. Bahagian kita adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Oh, haleluya. Saya percaya para istri-istri Anda akan dimampukan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 3-5 berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saudara yang terkasih, Anda yang masih muda, kadang-kadang Anda terikut emosi. Tapi saya mendorong buat setiap saudara, mari belajar hidup, bangun manusia batiniahmu, bangun rohmu, memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Amin, saudara. Amsal 21 ayat 9 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ingat Anda wanita, jangan suka bertengkar. Amin. Amsal 31 ayat 13 berkata, ia mencari bulu domba dan ramai, dan senang bekerja dengan tangannya. Ini berbicara bahwa kita wanita-wanita, kita harus menjadi pribadi yang rajin. Kita harus menjadi pribadi yang suka bekerja. Jangan malas. Katakan, tidak boleh malas. Amin. Amsal 31 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikannya tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Berarti apa, saudara? Wanita yang bijak, wanita yang mau, yang Tuhan rindukan, dia juga menjadi manajemen yang baik. Anda harus tahu mengatur, Anda harus tahu mengelola apa yang engkau miliki hari ini. Ayo kelola dengan baik. Amsal 31 ayat 20 berkata, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Tuhan mau kepada para istri dan semua wanita, apa yang Tuhan rindukan? Kita harus memiliki kemurahan hati. Apa yang kau miliki hari ini, engkau harus ingat semua dari Tuhan. Amin, saudara. Titus 2 ayat 3-5 ini mengajari begitu jelas. Dikatakan ayat 3 berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Ingat, saudara, jangan menjadi hamba anggur. Nah, tak boleh minum-minum ya. Tetapi jangan mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi cakap. Dia harus cakap, kita harus cakap, mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Wow, luar biasa. Betapa peran wanita itu penting dalam keluarga. Amin. Betapa peran istri, bahkan Anda yang sudah tua, begitu penting. Pergi dan lakukan. Amin. Yang ketiga, peran seorang anak, khususnya anak muda. Dikatakan khususnya Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kalau Anda statusnya masih anak, bahkan engkau orang muda, Tuhan mau Anda taat. Kita taat dan hormat kepada orang tua kita. Amin. Amsal 1 ayat 8 jelas berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Wow, betapa pentingnya. Bahkan Amsal 23 ayat 22 berkata, dengarkan ayahmu yang memperanakkan engkau, dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Siapa engkau yang sudah memiliki ibu yang sudah tua, jangan pernah menghina mereka, karena engkau akan berurusan dengan Tuhan. Amin, saudara. Titus 2 ayat 6-8 berkata, demikian juga orang-orang muda,
Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi hari ini saya mau berkata kepada setiap Anda para suami, istri, ya, kepada anak-anak muda, Anda bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, setiap kita mainkan peran kita supaya keluarga kita diberkati, hidup kita diberkati di bumi dan di sorga. God bless you.